Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah Zahra dari Prodi PGSD dengan NIM 2514040005. Nah, di sini saya akan menjelaskan di materi kuliah strategi pendidikan. Nah, tentang karakteristik dan kebutuhan siswa. Nah, kalau kita ngomongin karakteristik dan kebutuhan siswa, sebenarnya kita lagi ngomongin inti dari dunia pendidikan. Ngerti manusia sebelum ngajarin manusia. Jadi pengertian karakteristik adalah tabiat, watak, dan kebiasaan seseorang yang bersifat relatif, tetapi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya karakteristik itu bersifat relatif, tetapi bukan bersifat mutlak. Apa artinya? Nah, karakteristik seorang peserta didik itu masih bisa kita arahkan dari yang tadinya karakternya kurang baik diarahkan menuju karakter yang lebih baik. Jadi pada dasarnya karakter peserta didik dapat disimpulkan sebagai keseluruhan tingkah laku atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil bawaan dan pengaruh lingkungan sehingga menjadi salah satu faktor penentu aktivitasnya dalam mencapai cita-cita dan tujuan. Nah, kan memang manusia itu kan bersifat dinamis ya, berubah-ubah gitu. Jadi ini anak dari kecil kayak gini gitu, ntar pasti gedenya kayak gini nih, nggak kayak gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan seperti itu. Nah, sebagai seorang tenaga pendidik, kita semuanya dituntun untuk memahami karakteristik peserta didik. Hal ini bertujuan agar kita mendapatkan data yang nantinya akan kita jadikan pijakan dalam menentukan berbagai metode yang optimal guna mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran. Nah, setiap siswa punya karakteristik yang berbeda-beda, mulai dari cara pikir, cara belajar, sampai latar belakang hidupnya. Ada yang aktif dalam vokal banget di kelas, ada juga yang pasif, yang diem karena ngerasa pendapatnya nggak dianggap lah, atau nggak ada yang perhatikan gitu. Nah, ada yang cakap tangkap pelajaran, ada juga yang butuh waktu pendekatan berbeda, ada yang kayak harus berulang-ulang baru bisa masuk pelajarannya. Nah, masalahnya sistem sekolah kita ini masih sering nyamain semuanya, seolah-olah semua anak itu bisa diproduksi lewat cara belajar yang sama, padahal mereka bukan robot, ya kan? Kita nggak bisa menyamakan semua anak disamaratakan. Nah, di sini muncul namanya kebutuhan siswa. Dan ini bukan cuma soal butuh buku atau butuh guru, lebih dari itu. Mereka butuh pertama, rasa aman buat berekspresi biar nggak takut salah atau dibandingin. Yang kedua, dihargai sebagai individu, bukan cuma dilihat dari nilai raport. Yang ketiga, kesempatan buat belajar sesuai gaya masing-masing, entah lewat praktik, diskusi, atau eksplorasi. Lingkungan yang peduli, bukan yang cuma ngasih tugas tanpa arah. Pendidikan sering gagal karena lupa satu hal penting. Siswa bukan objek, tapi subjek. Nah, mereka bukan wadah kosong yang tinggal diisi, tapi manusia yang lagi tumbuh. Nah, punya perasaan dan lagi nyari jati diri. Jangankan anak-anak ya, kita sendiri kan juga punya perasaan gitu. Anak-anak juga perasa gitu. Nah, guru seharusnya jadi pendamping, bukan penguasa kelas. Jadi intinya memahami karakteristik dan kebutuhan siswa bukan cuma teori dari buku pendidikan, tapi fondasi supaya belajar benar-benar punya makna. Karena kalau enggak, kita nggak ngerti siapa yang kita ajar, ya gimana bisa ngajarin dengan benar ya kan kalau kita nggak tahu karakter anaknya gitu. Nah, di sini kita tuh harus benar-benar paham karakter siswa. Ada beberapa cara yang bisa dilakuin. Yang pertama, observasi langsung di kelas. Jangan cuma terus keluar di depan aja gitu. Perhatiin gimana anak berinteraksi, suka siapa yang aktif, siapa yang pasif, siapa yang suka bantu temannya, siapa yang gampang nyerah, dan di situ guru bisa dapat banyak sinyal soal kepribadian dan gaya belajar mereka. Nah, yang kedua, ngobrol, bukan cuma nanya. Jadi anak tuh diajak berbicara gitu, maksudnya nggak yang kayak formal gitu, tapi kayak diajak non formal, kita duduk bareng sama nih anak gitu kan. Soalnya kadang kan guru terlalu fokus ngasih pertanyaan ujian, bukan ngasih ruang ngobrol. Padahal dari obrolan ringan, guru bisa tahu apa yang anak suka, apa yang bikin mereka semangat, bahkan masalah yang lagi mereka hadapi. Yang ketiga, libatin siswa dalam proses belajar. Minta pendapat mereka, kasih kesempatan buat milih cara belajarnya, atau bahkan biarin mereka bantu buat aturan kelas. Dari situ guru bisa lihat karakter kepemimpinan, tanggung jawab, dan kreativitas mereka. Nah, selanjutnya ada karakteristik penting yang harus dipahami guru biar nggak asal-asalan dalam mengajar.
tapi benar-benar ngertiin karakter-karakter anak. Yang pertama itu karakter fisik. Nah, setiap anak itu perkembangan fisiknya berbeda. Misal anak usia SD masih butuh banyak gerak dan eksplorasi. Jadi jangan heran kalau mereka susah duduk diem. Guru perlu sadar kalau anak aktif itu bukan berarti nakal, bisa jadi itu cara mereka belajar. Nah, yang kedua, karakteristik kognitif, yaitu cara berpikir. Ini soal kemampuan berpikir dan memahami informasi. Ada siswa yang cepat nangkep konsep baru, tapi ada juga yang butuh waktu dan contoh konkret gitu. Pendidikan yang kritis nggak bakal langsung ngecap lemot nih anak, lama banget gitu, tapi malah mikir oke, mungkin cara ngajarnya yang harus diubah. Nah, yang ketiga, karakteristik sosial dan emosional. Anak juga punya perasaan dan cara bersosialisasi yang berbeda-beda. Ada yang terbuka, ada yang introvert. Kalau guru cuma fokus ke anak yang aktif, yang pendiam bisa merasa terabaikan. Nah, di sini guru perlu peka dan adil, bukan cuma memuji yang paling terlihat. Jadi harus biar si anak yang diem ini tuh ikut ngobrol juga, kayak coba kamu gimana sih pendapat kamu, ibu mau denger deh, coba dengan seperti itu gitu. Mungkin si anak yang tadi introvert mulai mengutarakan pendapatnya sedikit-sedikit. Nah, jadi kesimpulannya, karakteristik dan kebutuhan siswa itu saling berdampingan karena dua-duanya saling ngaruh dan gak bisa dipisahin. Karakter itu ibarat siapa mereka, sedangkan kebutuhan itu apa yang mereka perlukan. Biar bisa berkembang dengan baik, pendidikan harusnya pendidik itu gak harus cuma ngajar materi, tapi juga ngertiin siapa yang diajar. Pendidikan baru bisa bermakna kalau guru mau peka sama perbedaan karakter dan kebutuhan siswa, dan ngasih ruang buat mereka tumbuh dengan cara masing-masing, karena tujuan akhir dari belajar bukan cuma pintar di kelas, tapi bisa berkembang jadi manusia yang sadar, percaya diri, dan berdaya. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.